Para umahat ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang penting untuk kita pelajari, yaitu berkaitan dengan pembahasan ukhuwah fillah, atau kita terjemahkan kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Para umahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ukhuwah fillah atau bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu persaudaraan yang sangat kuat. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya tali persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan, karena ketakwaan ini lebih erat daripada tali persaudaraan berdasarkan nasab atau berdasarkan yang lainnya. Oleh karenanya kita dapati tuh yang menunjukkan suatu kisah tatkala para sahabat mereka radhiyallahu taala anhum melihat ada orang lebih butuh, mereka lebih butuh sebenarnya, tapi mereka lebih ngasih saudaranya untuk mendapatkan hal tersebut. Padahal pada hakikatnya mereka juga sedang butuh. Nah, ini adalah suatu kenikmatan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum muslimin. Ketahuilah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita atau lebih khusus kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwasanya bersaudara karena keimanan, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena para sahabat dulu tatkala mereka di masa jahiliyah, mereka itu adalah orang-orang yang sering berperang, bahkan berperang bertahun-tahun sesama mereka, sama saudara. Makanya tatkala mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali Islam, Allah ingatkan mereka, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian terpecah belah atau tercerai-berai. Kemudian Allah kata Allah, wadhkuru nikmatallah. Ingatlah tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat tersebut? Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu kalian itu saling bermusuhan, saling perang-perangan, dan ini terjadi bertahun-tahun. Selalu terjadi perang, namanya perang saudara. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Maka ini suatu hal yang ajaib. Ya, Ibu Subhanahu wa taala, dahulu mereka perang-perang tidak ada suatu hal yang bisa menyatukan mereka. Ketika Nabi datang SAW, Nabi menyatukan mereka, akhirnya mereka bersaudara. Makanya Allah mengatakan ini nikmat yang sangat besar. Maka jangan sampai dilupakan. Dan Ibu Subhanahu wa taala, kita pun rasakan nikmat tersebut. Coba bayangkan sekarang kita sedang berada dalam suatu majelis, mungkin saling kita pun ada yang tidak kenal, mungkin bisa jadi. Tapi rasa-rasanya kita nih, hati kita menyatu, bisa belajar bersama dalam akidah Islam. Yang sebelumnya mungkin ini tidak pernah terasa bagi orang-orang yang dahulu mereka di masa jahiliyah. Oke lah, kita bicara zaman sekarang, kita sekarang bersatu. Tapi kalau kita gontong-gontongan kira-kira enak tidak? Kan nggak enak. Meskipun mungkin ada tali tali nasab, kita ribut sama kakak, sama adik, sama orang tua, itu maka suatu hal yang tidak enak. Anggaplah kita sekarang juga jadi bersatu. Tapi kalau kita ngobrol, yang satu cuek-cuekan, yang satu main HP apa itu kan gak enak. Makanya kalau orang bersatu dalam suatu tali ukhuwah, maka inilah suatu kenikmatan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, ma u'tiyal abdu ba'dal Islam nikmatan khairan min akhin salih. Kata Umar bin Khattab, tidaklah seorang hamba diberikan kenikmatan yang sangat agung setelah Islam kecuali nikmat memiliki teman yang saleh. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyastamsik bihi. Kalau salah seorang di antara kalian mendapatkan teman yang saleh, hendaknya dia pegang temannya tersebut. Artinya dia harus bersabar dengan temannya tersebut. Jamaah yang semoga Allah taala, inilah hakikat kita. Kita sedang bersatu, dipegang oleh tali ukhuwah Islamiyah. Yang ingin saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana caranya agar kita bisa bersatu seperti ini terus? Bagaimana agar kita bisa saling mencintai fillah karena Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang kita bermuamalah sama orang, berteman sama orang, menjalin relasi sama orang, tendensinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang mungkin karena ada bisnis ini, ada bisnis itu, ada tendensi lain lah. Yang ini sayang kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan sayang? Karena kita hidup nih cuma sebentar.
60, 70 tahun kata Nabi. Dan kita butuh pahala yang banyak. Kita butuh pahala yang banyak. Maka sebagai muslim yang cerdas, dia harus pintar bagaimana cari pahala sebanyak-banyaknya di waktu yang singkat itu. Nah, salah satu cara untuk mencari pahala, ladang pahala yang besar dalam kehidupan kita, yaitu kita membangun relasi dengan teman-teman kita, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berteman itu kan sebabnya banyak. Sebab inilah, sebab itulah, mungkin ada urusan inilah, urusan itulah. Tapi itu semua boleh-boleh saja. Tapi bagus lagi kalau kita ikat dengan apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, supaya perjalanan hubungan kita tersebut akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berteman selama 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, itu semua argo pahala jalan terus. Kan sayang kalau pertemanan ini tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khonifuddin, para umahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan dalil-dalil betapa agungnya kalau kita itu bersaudara, bermuamalah, membangun relasi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata, cuman kita tidak sadar. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada wal halawatal iman." Nabi SAW, ada 3 golongan yang barang siapa termasuk dari golongan tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang tenang. Tatkala dia beribadah, dia senang. Kan sebagian kita mau ibadah aja kita ogah-ogahan. Tapi ini malah semangat beribadah. Seperti Nabi SAW, waju'ilat shalah qurratu ain. Kata Nabi SAW, dan dijadikannya salat itu sebagai penyejuk hatiku. Jadi Nabi itu kalau puyeng, pusing, lagi banyak bingung urusan, beliau ngapain? Salat. Kalau ibu-ibu kan ke mall. Kalau Nabi salat. Makanya tenang hatinya. Dijadikan ketenangan dalam salat. Nah, kalau kita pengen yang seperti itu, ibu-ibu, pengen merasakan kemanisnya iman, salah satunya kata Nabi SAW, ada 3, tapi Nabi menyebutkan salah satunya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas cinta karena Allah itu seperti apa. Tapi saya ingin sebutkan dulu, ternyata salah satu untuk kita bisa mendapatkan ketenangan, kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Kita mencintai saudara kita karena bukan karena kaya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil berikutnya. Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan. Yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu sangat mengerikan. Ibu, bagaimana kita matahari akan didekatkan kepada manusia dan sangat panas, dan tatkala itu orang berkeringat, keringatnya keluar bercucuran sesuai dengan amalan soleh mereka. Dalam hadis disebutkan ada yang di mata kakinya dengan keringat sampai mata kaki, bahkan ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pundak, bahkan ada yang sampai tenggelam gara-gara keringat. Kok bisa beda-beda gitu? Wallahu alam, kita nggak tahu caranya bagaimana. Tapi ternyata di hari itu ada orang-orang spesial yang mana mereka dikasih naungan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak kepanasan. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu berat, bukan perkara mudah. Ada orang niatnya baik, pengen jadi pemimpin, pas masuk jadi pemimpin diganggu sama setan, akhirnya nggak bisa adil, berat. Tapi kalau dia bisa adil, dia dapat namanya kemuliaan yang sangat agung seperti ini. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, berapa banyak dari mereka yang pergi ke masjid, belajar, salat 5 waktu. Susah. Ternyata kalau ada pemuda seperti itu, kata Nabi, ini murid, ini pemuda-pemuda spesial akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Itu seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau kita baca penjelasan para ulama, ini orang selalu ingin ibadah, kapan azan. Kalau kita sebagian kita kan azan, aduh azan lagi. Udah waktunya sholat.
Ini tidak, mereka malah nunggu kapan sih waktunya. Yang keempat, nah ini masuk kita. Wa rajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang ini dulu empat. Saya ingin sebutkan semuanya. Yang kelima, wa rajulun da'at imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima itu ada laki-laki yang dia digoda sama wanita cantik dan kaya, punya jabatan. Kemudian dia mengatakan, saya takut sama Allah. Luar biasa. Yang keenam, kata Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Yaitu seorang yang dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan tangan kanannya. Saking sembunyinya sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang selanjutnya, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina. Itu seorang yang dia merenung sendiri, ingat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya matanya mengalir, dia nangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Para umahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kedua, hadis sangat agung. Saya ulang, ada 7 golongan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hal yang sangat kita butuhkan nanti pada hari kiamat. Ternyata 7 golongan tersebut, kelompok tersebut amalannya berat-berat. Amalannya berat. Coba kita dari pertama tadi, pemimpin yang adil berat tidak? Berat. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Berat, nggak ada anak muda. Biasanya tobatnya nanti pas umur 40, pas 50 baru tobat. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau kita kan terpaut dengan Shopee, terpaut dengan Instagram. Ini terpaut dengan apa? Masjid. Kemudian selanjutnya laki-laki yang digoda sama wanita cantik dan ya Allahu Akbar. Sekarang yang wanita jelek aja, miskin aja tergoda, apalagi wanita kaya cantik. Dia katakan ini akhafullah, saya takut sama Allah. Yang kelima, sedekah sembunyi-sembunyi. Ini juga berat, apalagi zaman sekarang, zaman medsos. Sedekah sembunyi-sembunyi itu amalan yang berat di zaman sekarang. Kemudian selanjutnya, merenung sendiri, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian nangis, akhirnya dia nangis. Artinya dia takut sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan takut sama Allah di hadapan orang banyak. Kalau sendiri udah megang HP, kesana kemari udah terserah dia mau ngapain, kita nggak ada yang tahu. Ternyata dari 7 situ ada satu yang agak ringan. Saya tidak mengatakan ringan, tapi agak ringan. Itu warujulan tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini ada 2 orang, si fulana sama si fulana. Kalau si fulana sama fulan nanti jadi kawin. Fulana sama fulana. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka membangun relasi karena keimanan. Akhirnya mereka janjian, ayo kita kajian yuk. Akhirnya mereka kumpul. Berarti kumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu urusan agama yang akhirnya mengumpulkan mereka. Nah, setelah kajian akhirnya mereka berpisah. Berpisah karena Allah. Kenapa? Ya karena punya urusan masing-masing. Yang satu mungkin mengurus suaminya, yang satu mungkin mengurus anaknya. Mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari 7 itu ibu-ibu, satu ada amalan yang agak ringan daripada amalan-amalan yang lainnya. Maka sayang kalau kita tidak menjalani amalan ini. Kita akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini menjelaskan bahwasanya cinta karena Allah, ukhuwah fillah, ini bukan amalan yang main-main. Maka dalam hadis yang lain, di hari itu Allah Subhanahu wa taala cari ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sengaja cari. Bayangkan, ibu-ibu dicari sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu-ibu dicari sama siapa? Sama presiden aja senang. Oh, Pak RT senang, apalagi dicari sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian ibu-ibu, di antara dalil juga. Ini supaya kita kuat, maksudnya kita harus termotivasi agar kita saling membangun relasi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan, "Inna min ibadillah la unasan ma hum anbiya wala syuhada." Ada sekelompok manusia yang mereka ini bukan para nabi dan juga bukan para syuhada. Syuhada itu orang yang wafat dalam keadaan syahid.
Yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamati bimakanihim minallahi ta'ala. Tapi dua kelompok ini, ada orang ini yang bukan nabi dan bukan syuhada, ternyata pada hari kiamat diiriin. Maksudnya digiptoh itu iri, diiriin sama nabi dan para syuhada. Kenapa? Ternyata orang-orang ini mereka dapat derajat yang tinggi, dapat tempat yang tinggi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang supaya paham. Ini ada orang bukan nabi dan juga para syuhada, tapi dikasih derajat yang tinggi. Nah, saking tingginya tersebut, maksudnya dapat tempat yang spesial, mereka ini diiri sama para nabi dan para syuhada. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, ukhbiruna manhum. Rasulullah, siapa mereka? Coba kabar sama kita. Kita pengen seperti orang seperti itu. Kata Nabi, hum qaumun tahabbu bi ruhillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ala ghairi arhamin bainahum. Padahal mereka tidak ada hubungan rahim di antara mereka. Wala amwalin yata'atawnaha. Dan mereka bukan cinta karena harta yang akhirnya mereka saling memberi, enggak. Tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahi inna wujuhahum lanurun. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti di wajah-wajah mereka itu ada cahaya. Innahum ala nurin la yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak akan pernah takut tatkala manusia itu takut. Wala yahzanun idza hazinan nas. Dan mereka tidak akan pernah bersedih tatkala manusia itu bersedih. Kita nanti pada hari kiamat akan takut. Apalagi sebelum hari kiamat kita pun mau meninggal aja takut. Takut kenapa? Takut nanti yang terjadi di masa depan seperti apa. Sedih karena apa? Ninggalin keluarga, ninggalin anak, ninggalin suami dan seterusnya. Nah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan seperti itu. Kata Nabi tadi, la yakhafuna idza khafan nas, tidak akan takut tatkala manusia takut dan tidak akan bersedih tatkala manusia itu bersedih. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan juga tidak ada kesedihan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ini wali. Kalau ibu wali murid, ini wali Allah. Maka jadilah wali Allah. Dari sini kita paham sekali lagi betapa mulianya, betapa agungnya orang yang saling membangun hubungan relasi karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang jadi masalah, apa itu membangun relasi karena Allah Subhanahu wa taala? Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di zaman jahiliyah hubungan relasi itu sudah ada. Bahkan hubungan relasi orang-orang jahiliyah itu sangat ketat, sangat kuat. Tapi mereka tidak membangun relasi tersebut, hubungan tersebut karena agama, karena akhirat, tidak. Tapi karena hubungan dunia. Contoh, mereka saling mengikat dari mereka, saling membangun relasi mereka karena nasab, kemudian juga karena kesukuan, kemudian juga mungkin karena fisik mereka, atau mungkin karena harta. Kan banyak seperti kita zaman sekarang kan, kita temenan sama orang karena seprofesi misalnya. Kita temenan sama orang ya karena hobinya sama, mungkin seperti itu. Nah, di zaman jahiliyah itu sudah terjadi, bahkan sangat erat. Saya contohkan misalnya kisah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ini, ibu-ibu, dia itu punya jasa sama kaum muslimin. Apa jasa dia? Dia itu salah seorang yang menggagalkan pemboikotan yang terjadi kepada kaum muslimin di kota Mekah. Jadi kaum muslimin itu pernah diboikot sama orang-orang kafir, sehingga kala itu orang muslim kesusahan. Sampai disebutkan sebagian mereka itu sampai ada yang makan rumputan. Kenapa diboikot, tidak dikasih pasokan makanan? Nah, Abul Bakhtari ini masih kafir. Akhirnya dia kasihan sama kaum muslimin. Akhirnya dia menggagalkan pemboikotan tersebut. Dan akhirnya benar, pemboikotan itu akhirnya gagal atau berhenti. Maka jasanya Abul Bakhtari ini benar-benar diingat sama Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala terjadi perang Badar, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau ketemu Abul Bakhtari jangan dibunuh. Kenapa? Abul Bakhtari punya jasa sama kita, meskipun dia kafir, tapi jangan dibunuh. Dan benar, tatkala perang Badar akhirnya ada sebagian sahabat ketemu sama Abul Bakhtari. Abul Bakhtari sama temannya, berdua dia. Tatkala berhadapan-hadapan, maka para sahabat mengatakan, ya Abul Bakhtari, kita diwasiatkan sama Nabi kita nggak boleh bunuh kau. Kata Abul Bakhtari, terus teman saya gimana? Kalau temanmu dibunuh, ya udah bunuh sekalian kita berdua. Kenapa? Saking setia kawan.
Itu terjadi di zaman setia kawan bahlul sama bodoh, tidak diikat dengan tali persaudaraan atas agama, atas Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menggambarkan ini sudah terjalin di zaman jahiliyah, ada hubungan ikatan kuat di antara mereka. Nah, tatkala datang Nabi SAW, ternyata Nabi membawa suatu hal yang baru. Apa suatu hal yang baru tersebut? Yaitu menjalin persaudaraan dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tatkala itu menyampaikan inilah tali persaudaraan yang sangat kuat. Maka Nabi bersabda dalam hadisnya, "Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan keimanan yang paling kuat yaitu cinta karena Allah dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya Mas wa taala, kita lihat tatkala kita punya tidak ada hubungan nasab sama saudara kita dengan orang lain, tidak dengan orang lain. Tapi kalau ada tali hubungan Islam sama kita, kita wajib mencintai dia. Tapi kalau kita punya saudara satu darah kafir misalnya, waliyatubillah, punya saudara kafir, maka kita disuruh jaga jarak. Disuruh jaga jarak. Tapi maksudnya tetap kita bermuamalah sama dia tetap baik. Cuman ada hal yang dibatasi, kita tidak boleh warok dengan agamanya. Bayangkan, tidak ada nasab tapi kita disuruh wajib mencintai orang seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudara nasab apa saudara muslim? Saudara muslim. Bagaimana dia mencintai untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya. Berarti kita wajib mencintai orang kalau beragama muslim. Tapi ini tidak dipraktikkan kepada orang yang senasab dengan kita yang dia kafir, enggak. Padahal ada hubungan. Oke, benar. Nabi tatkala datang, Nabi membawa suatu hal yang baru. Nabi mengatakan ikatan persaudaraan yang paling kuat itu ikatan yang terjalin atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, wa abghada lillah, dan dia benci karena Allah Subhanahu wa taala, wa abghada lillah Subhanahu wa taala, faqad istakmala al-iman. Semua keimanannya sempurna. Semua keimanannya sempurna. Ini menjelaskan kita yuk. Sekali lagi persatuan yang ternyata kok ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Setelah hijrah ke kota mana? Kota Madinah, di antara Madinah. Sor itu penduduk Madinah. Nah, orang-orang sebagian mereka ada yang kaya-kaya. Tapi tatkala mereka berhijrah, harta-harta mereka itu harus ditinggalkan. Kenapa orang-orang Quraisy tahan sama orang-orang Quraisy miskin. Sekarang mau keluar bawa harta-harta kita, nggak boleh. Kalau kau mau keluar silakan keluar, tapi hartamu tinggal di sini. Ajib. Kita capek-capek suruh. Tapi apa kata dia? Ya benar nih, kalau saya keluar, saya boleh keluar, tapi saya nahan harta saya ditinggal sini. Tapi saya tetap boleh keluar. Orang-orang kelas dia capek kan? Di antara kecerdasan instruksi Nabi SAW
Tapi akhirnya persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Terus Sa'ad bin Rabi' katakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, ini aktsarul ansari malan. Saya ini orang Ansar yang banyak harta. Wali imra'atan fa utalliqu ihdahuma. Dan saya punya dua istri. Kalau kau mau, kau lihat, kalau kau cocok dengan saya ceraikan istri saya, selesai masa iddah kau nikahkan. Kau nikah sama dia. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malik wa ahli. Semoga Allah memberkahi hartamu dan juga istrimu, keluargamu. Dullani ala suq. Saya enggak butuh itu. Saya cuma butuh kau arahkan saya di mana pasar. Di mana? Allahu Akbar. Ibu kita lihat. Ada orang punya harta banyak. Gara-gara dipersaudarakan tali Islam, akhirnya mengatakan, saya punya harta, kita bagi dua ya. Ada nggak di sini ada orang kayak gitu? Kalau ada, kita kenalan sama dia. Ajib itu luar biasa, Ibu. Tidak ada, saya yakin nggak ada orang seperti itu. Ada orang mengatakan begini, orang-orang Madinah berarti kayak gitu ya. Dikatakan oleh orang Madinah yang seperti itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena orang kalau dikasih akhirnya dia nolak juga sudah tidak ada. Paham tidak? Abdurrahman bin Auf kan nolak. Maka orang yang memberi seperti itu tidak ada. Kenapa? Karena orang yang menolak permintaan seperti itu juga sudah tidak ada. Kalau kita kan dikasih Allahu Akbar, ente memang didatangkan sama Allah buat bantu saya ini. Kan gitu kita. Kalau ini tidak, Abdurrahman bin Auf mengatakan, la barakallahu fi malik wa fi ahlik. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan juga hartamu. Tapi tunjukkan saya ke mana? Pasar. Ini saya ingin menjelaskan betapa kuatnya persaudaraan di antara mereka. Yang Allah sebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka padahal mereka sangat butuh. Contoh juga ibu-ibu, perang Tabuk. Di saat perang Tabuk ada kisah tentang 3 orang yang sudah terluka parah. Maka 3 orang ini dibawa ke camp untuk diselamatkan. Jadi si A, si B, dan si C. Tiba-tiba ada bantuan datang di bawah air. Dia tawarkan ke si A. Dan si A ini juga butuh air tersebut. Tatkala si A mau ngambil, si A ngelihat kirinya ternyata ada yang ngerengek-rengek. Kata si A, udah kasih aja si B. Padahal dia butuh nih. Kasih aja si B. Maka yang nganter pergi ke si B. Sampai ke si B mau ngambil. Ternyata di samping si B ada si C yang juga ngerengek-ngerengek. Kata si B, kasih aja si C lah. Maka orang ini jalan lagi. Sampai ke si C, ternyata si C udah meninggal. Telat. Akhirnya orang ini balik lagi ke si B. Balik ke B, B-nya juga udah meninggal. Balik lagi ke A, A juga udah meninggal. Kira-kira tatkala si A ngambil air tadi, butuh tidak ibu? Butuh, tapi dia relakan buat teman yang si B. Si B juga begitu. Tadinya dia butuh, tapi dia lihat si C butuh, udah kasih ke sana aja. Buktinya apa? Mereka balik tidak lama sudah meninggal. Dua-duanya sudah meninggal. Sampai begitunya apa? Pengorbanan mereka kepada orang-orang yang dijalin dengan tali ukhuwah Islami. Allahu Akbar. Inilah Ibu SWT yang harus kita pahami bahwasanya zaman dahulu sudah ada tali persaudaraan, tapi sekali lagi tali persaudaraan tersebut tidak dibangun atas tali Allah Subhanahu wa taala, tapi karena relasi duniawi seperti nasab, kemudian kabilah, hobi, mungkin bisnis dan lainnya. Sekarang kita bahas apa itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta berkaitan dengan Allah itu ada 2. Sebutkan para ulama, hubbu fillah dan hubbullah. Yang pertama itu cinta Allah dan juga cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah jelas itu kewajiban yang harus kita lakukan. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak cinta sama Allah berarti orang kafir. Maka ini bukan pembahasan kita. Tapi pembahasan kita itu al-hubbu fillah atau al-ukhuwah fillah. Kita bersaudara, kita membangun relasi karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa makna cinta karena Allah? Ringkasnya para ulama tatkala mereka menjelaskan cinta karena Allah itu berarti kita mencintai sesuatu, mencintai orang bukan karena tendensi duniawi. Itu ringkasnya seperti itu. Kita mencintai seseorang bukan karena tendensi duniawi.
Berarti sebaliknya kita mencintai orang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Ibu, coba lihat perhatikan saya. Jadi kita mencintai sesuatu hal bukan karena zatnya tapi karena objek yang lain. Contoh misalnya yang gampang. Misal, suami ibu masak. Saya nggak mau cerita ibu aja. Ibu lagi masak. Terus ibu kasih makanan tersebut kepada suami ibu. Suami ibu makan. Gak enak sebenarnya. Tapi ditanya gimana? Enak. Enak. Zen kata dia. Dia bilang enak, dia bilang zen itu bukan karena ininya, bukan karena apa? Makanannya. Tapi karena dia cari keriduan ibu. Bukan Allah dulu, karena keriduan ibu. Berarti dia bukan suka makanannya, tapi dia suka makanannya karena ibu yang masak. Paham habis ini? Padahal dia nggak suka sebenarnya, cuma dia takut dimarahin aja. Contoh misalnya, ada orang diarahkan sama orang tuanya, nak nanti kau belajar, kau kerja di sini ya, atau kau bisnis sini ya. Sebenarnya dia ogah-ogahan, tapi karena dia tahu ini mencari keriduan orang tua, maka dia lakuin. Kenapa? Dia tidak suka sebenarnya pekerjaan itu sebenarnya, tapi dia lakukan pekerjaan itu karena mencari keriduan orang tua. Itu makna mencintai karena sesuatu. Nah, terapkan juga ini tatkala kita bermuamalah Ibu. Maka maknanya kita mencintai saudara kita bukan karena dia sebenarnya. Ya karena dia juga. Cuman ikatannya itu ikatan apa? Allah. Nah, orang ini soleh, orang ini beriman, bertakwa. Maka kita cinta dia bukan karena si personnya itu, tapi karena keimanan yang ada menempel dalam hati dia. Itu makna apa namanya? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang cinta karena Allah, biasanya mereka tadi mencontohkan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar itu pernah datang ke Hajar Aswad, kemudian Umar cium Hajar Aswad. Sebelum mencium Umar mengatakan ini a'lamu annaka hajar. Saya tahu kau ini cuma batu. La tadur wa la tanfa. Kau tidak bisa mendatangkan mudarat dan juga kau tidak bisa mendatangkan kemanfaatan. Walaula anni ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau saya tidak lihat Nabi cium kau wahai Hajar Aswad, saya enggak bakalan cium kau. Berarti Abu Umar mencium Hajar Aswad karena apa? Karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena si zat itu. Contoh juga seperti Laila Majnun, pernah dengar kisahnya? Seorang dia saking cintanya sama Laila, akhirnya dia bersyair, amurru ala diyari diyar Laila uqabbilu dzal jidar dzal jidar. Dia mengatakan, saya ini melewati perkampungannya Laila, maka saya cium dinding-dinding ada di situ. Kenapa? Wa ma hubbud diyar syagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Saya cium-cium dinding-dinding di perkampungan itu bukan karena suka sama dinding-dinding itu, tapi saya cium itu karena ada wanita yang tinggal di kampung situ. Namanya siapa? Laila. Pengen nyium orang nggak bisa nyium tembok. Jadi dia nyium temboknya bukan karena temboknya, tapi karena ada di balik itu. Itulah makna, maksudnya saya ingin menjelaskan kita cinta karena Allah itu seperti itu. Kita cinta sama saudara kita ya karena Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini Ibu? Sekarang kita belajar bagaimana tanda atau pengaplikasian seperti itu, seperti pengaplikasian kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan beberapa poin disebutkan oleh para ulama tentang ini tanda kita tuh cinta sama orang, bersaudara sama saudara kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Ibu, kita membangun relasi dengan orang tidak bergantung dengan dunianya. Tidak bergantung dengan dunianya. Maksudnya begini. Kalau kita punya teman lapang, ya kita masih teman sama dia, dekat sama dia. Nanti tatkala dia juga lagi sempit, lagi susah, kita juga tetap masih berteman sama dia. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan ekonomi dia. Itu namanya percintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita seringnya kan, bukan kita, mudah-mudahan orang lah, jangan kita. Biasanya orang itu berteman karena ada tendensi duniawi.
Makanya kalau ada dia butuh sama temannya, mau temannya di Papua pun dia datengin. Ada bisnis. Tapi kalau orang cinta karena Allah, dia itu membangun relasinya karena ketakwaan orang yang dia datengin. Seperti dalam hadis. Nabi menyebutkan ada seorang dia itu ingin mengunjungi temannya di suatu daerah. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah tahu orang ini mau pergi, Allah akhirnya utus malaikat sama kepada orang itu. Dan malaikat itu akhirnya sampai di tujuannya duluan. Maka tatkala orang ini jalan nyampe ketemu malaikat, malaikat tanya, "Hallaka alaihi min ni'matin taburruha?" Fulan, kau datang ke sini, kau mengunjungi temanmu nih, ada relasi apa? Apa kau ada keuntungan duniawi sama orang yang kau mau kunjungi? Kata dia, apalah, enggak ada. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wajalla. Saya datang ke dia cuman kenapa? Saya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak ibu? Ibu bisa pernah enggak kayak gitu? Pernah mungkin. Jadi ngunjungin orang ini bukan di Jakarta doang, bisa jadi keluar kota ini. Mungkin bisa jadi ke Bandung. Kenapa? Nah, karena orang itu soleh aja, saya pengen ketemu dia. Nah, kejadiannya seperti ini. Datang ke sana bukan sama sekali nggak ada urusan dunia. Makanya malaikat tanya, apakah kau ada keuntungan dunia? Kata dia, tidak. Cuman saya cinta sama saudaraku tersebut. Apa kata malaikat? Ini Rasulullah ilaik. Saya ini malaikat yang Allah utus kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Saya disuruh sampaikan kepada engkau bahwasanya Allah itu cinta sama engkau sebagaimana kau cinta sama saudaramu. Ini dalil kata para ulama, kalau kita cinta saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dia tendensinya cuma apa? Urusan akhirat, urusan takwa. Maka ibu-ibu, coba cari teman-teman yang begitu. Karena teman itu ada dua. Yang pertama kalau kita lihat dia, kita ingat dunia. Lihat, kalau ketemu dia, ingat kuliner. Ada lagi ketemu lagi, ingat fashion. Ketemu lagi, ingat mobil. Ketemu lagi, ingat tas. Ingatnya seperti itu namanya ingat duniawi. Ada teman yang kalau kita lihat dia, ingat akhirat. Ibu merasakan nggak punya teman-teman seperti itu? Ada yang begitu. Kalau kita punya teman yang seperti itu, kita lihat dia, kita ingat akhirat, udah. Gigit. Gigit dengan gigi geraham. Artinya apa? Jangan dilepas. Jangan dilepas. Saya mau cerita, saya dapat cerita dari Ustaz Syafiq. Hafizahullah Ta'ala. Ustaz Syafiq kalau di kelas, dia cerita sama kita, antum itu cari teman-teman yang soleh. Saya dulu kata Ustaz Syafiq, saya kalau futur tuh lagi down, lagi malas ibadah, lagi malas belajar. Saya datang ke kamarnya Ustaz Abdul Zain. Ibu tahu Ustaz Abdul Zain yang mana? Yang Abdul Zain yang ada di mana? Purbalingga. Kata Ustaz Syafiq, saya kalau lagi down, saya datang ke rumahnya, ke kamar dulu kan masih di Madinah. Saya datang ke kamarnya Ustaz Abdul Zain. Kenapa? Saya lihat Ustaz Abdul Zain, saya semangat. Semangat apa? Belajar. Semangat. Karena orangnya benar-benar bertakwa seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga terus sampai wafat. Maksudnya kita harus cari orang yang seperti itu. Jangan cari teman yang kaya terus. Ya boleh-boleh aja kalau kan ditraktir. Tapi kita juga harus punya teman yang seperti itu. Kalau kita lagi futur, kita datang ke dia, nggak ada tendensi apapun, kita cuma pengen nasihatin saya supaya kita dapat tambahan keimanan. Inilah ibu-ibu cinta karena Allah Subhanahu wa taala, membangun persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hubungan persaudaraan yang kekal abadi nanti pada hari kiamat, sampai hari kiamat. Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman di dunia yang akrab-akrab itu nanti pada hari kiamat nanti akan jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita besti-bestian, nanti di hari kiamat belum tentu. Besti karena Allah, jangan besti karena yang lain. Harusnya judul kajian besti karena biar lebih Gen Z. Tapi ibu bukan Gen Z, ibu apa? Milenial. Sekarang yang kedua ibu.
Tanda kedua atau pengaplikasian agar bagaimana sih cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta sama Allah, cinta seseorang karena Allah Subhanahu wa taala itu kita rela berkorban demi saudara kita tersebut. Kita rela maksudnya begini. Kita tahu ini ada orang soleh atau orang baik. Kita bermuamalah sama dia. Nah, kalau suatu waktu dia butuh sama kita dan kita tahu ini orang benar-benar butuh. Karena ada orang pura-pura butuh. Kita tahu dia butuh, terus dia minta tolong sama kita. Maka bentuk persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita bantu dia semampu kita, sekuat kita. Sebagaimana dipraktikkan tadi oleh para sahabat, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka bantu saudara mereka meskipun mereka sebenarnya butuh. Ya kita mungkin nggak bisa sampai tahap itu. Ya kita butuh, saya mau katakan butuh semampu kita. Alaikum bima tutiqun, kata Nabi SAW, kalian beramalah sesuai dengan kemampuan kalian. Oke lah, ada teman kita misalnya dia butuh kita, ya sudah kita bantu semampu kita, jangan kita cuekin. Kalau kita cuekin dia, berarti itu tendensinya duniawi. Ya tidak. Misalnya tadinya kita teman sama dia bestie-bestian, tahu-tahu mungkin dia lagi kena masalah, dia datang kita minta tolong. Dia bilang, aduh afwan ukhti. Padahal kita bisa bantu. Nah ini berarti pertemanan kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, orang yang minta tolong kita perlu cross check. Zaman sekarang banyak orang bohong. Minta tolong, tapi minta tolongnya ke semua orang. Ke sini, ke sana, ke sana, ke sana. Terus minta tolong itu juga buat apa? Apakah buat perkara yang boleh atau perkara yang siapa tahu dia melakukan hal-hal yang haram. Tapi kalau kita tahu benar-benar ini orang benar-benar butuh, maka bantu. Inilah bukti kita cinta kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan Nabi. Nabi pernah bersabda, "An amshi ma akhin fi hajatin." Saya jalan nemenin teman saya, saudaraku, maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu ilayya," itu lebih saya cintai daripada an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Jadi kalau Nabi lagi iktikaf, ibu-ibu, tiba-tiba ada saudara datang, temannya atau siapapun datang, "Ya Rasulullah, tolong temani saya butuh sesuatu." Nabi mengatakan ini lebih afdol daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf di Masjid Nabawi nggak ada keraguan, pahalanya sangat besar. Makanya mahal, ya tidak? Pahalanya besar. Tapi ternyata di sana ada ibadah yang lebih agung. Itu apa itu? Kita bantu saudara kita yang sedang butuh. Ya, kita bantu dia itu bukan kan? Itu karena Allah. Kita sedang bermuamalah sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hormat kedua, Ibu. Kalau ibu-ibu kita sama orang, kemudian ibu rela berkorban sama dia, insya Allah itu bukti bahwasanya ibu-ibu cinta dia karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga. Ini yang berat. Yaitu saling menasehati. Saling menasehati. Apa? Yang kedua tadi rela berkorban. Rela berkorban. Yang pertama tadi apa? Tidak bergantung dengan dunia dia. Yang kedua rela berkorban. Sekarang yang ketiga yaitu saling menasehati. Bestie itu biasanya pekewu. Kenapa? Takut gak enakan. Itu penyakit kita orang Indonesia. Udah deket lihat teman kita salah, aduh gak enak. Kenapa? Takut ribut, biasanya gitu kan. Itu tanda ibu cinta dia bukan karena Allah. Kalau kita cinta dia karena Allah, justru kita nasihatin. Ini salah, ini begini, begitu. Tapi kalau kita biarin, berarti kita biarin teman kita masuk ke dalam neraka jahanam. Maka nggak boleh kita biarin teman kita salah. Sebaliknya, kalau kita salah, terus teman kita diam-diam aja, berarti teman kita itu nggak cinta kita karena Allah SWT. Berarti ada tendensi lain. Ada tendensi duniawi, mungkin dia mau tarik dari baru materinya seperti itu. Nabi pernah mengatakan, unsur akhaka. Tolong siapa? Saudaramu, bukan akhok. Unsur akhaka, tolong saudaramu, zaliman atau madluman. Dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia sedang dizalimi. Maksudnya begini, kalau temanmu sedang berbuat zalim, berarti nasihatin. Ya ini nggak boleh seperti ini. Tentunya
menasihatin ini saya katakan dengan cara yang baik ya. Ada pembahasannya beda. Beda kalau kita katakan ente jangan gini, neraka ente. Nah itu nanti dia marah-marah. Dia nggak bakal terima. Tapi dengan lembut, dengan metode-metode dakwah yang diajarkan oleh para ulama, nasihatin, seperti itu. Wa madluman, saudaramu dizalimi, berarti kita tolong dia. Madluman ini dibawa kepada yang tadi adalah berkorban. Saya ulang, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu tatkala dia berbuat zalim atau dia sedang dizalimi. Kalau sedang dizalimi berarti kita tadi poin kedua, kita berkorban untuk dia. Zaliman berarti kalau dia sedang berbuat kesalahan, maka cara tolongnya kita nasihatin. Nabi menyebutkan al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya. Jadi harusnya kita ngelihat saudara kita ini jadi cermin dia. Jadi kita harus sampaikan, itu tuh gini loh, ada kurangnya begini. Kita harus begini. Jadi kita jadi cermin buat dia. Kalau kita kan sebagian kita enggak. Ada teman kita setelah kita tutupin. Ya, memang harus ditutupin, tapi untuk kebaikan ini kita harus sampaikan. Jangan kita bukannya ditutupin, jangan kita sampaikan ke orang-orang, tapi kalau kita tahu ya udah kita sampaikan, kayaknya kau kurang di sini nih, harus diperbaiki sini. Begitu. Itu namanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, diikat dengan cara yang baik. Cara yang baik ini bukan kembali ke mindset ibu-ibu masing-masing, tapi kembali kepada syariat, tuntunan syariat, bagaimana caranya belajar lagi. Itu namanya fikih dakwah. Dan biasanya masing-masing beda-beda. Intinya sampaikan semampu kita. Jangan dibiarin, kasihan. Teman yang kalau jatuh kesalahan dibiarin, kasihan. Sebaliknya nanti kita bisa terkena karma seperti itu. Dibalikin bisa jadi. Bukan karena maksudnya kita bisa terkena yang seperti itu. Kita akhirnya salah, dibiarin akhirnya dijauhin, kita yang repot. Maka kita praktekkan kepada orang supaya orang praktekkan kepada kita. Sekarang ke berapa? Keempat. Tidak mudah ribut atau bertengkar karena masalah sepele, masalah yang ringan, masalah kecil. Kalau terjadi yang seperti ini, berarti kita bukan membangun hubungan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Kita mau nyari teman yang gak pernah salah, ibu-ibu, mustahil. Apa? Mustahil. Seorang penyair mengatakan, turidu sahiban la aiba fihi wa hal udu yafuhu bila khudkhani. Kau nyari teman yang gak punya aib, apakah kayu gaharu itu harumnya keluar tanpa asap? Maksudnya gaharu itu keluaran wangi kalau pasti ada asapnya. Nah, kita kalau mau jadi teman nggak ada asapnya nggak mungkin. Pasti ada salahnya, pasti. Mungkin tidak. Nah, kalau kita membangun relasi kita sama dia karena Allah Subhanahu wa taala, kita kadang kasih uzur. Kenapa kita paham manusia itu pasti salah. Apalagi karena permasalahan sepele misalnya. Nanti jemput anak ya kajian bareng. Akhirnya temannya lupa. Tunggu datang. Tidur di mana? Nanti di masjid. Oh, afwan lupa. Akhirnya nanti yang nggak dijemput tuh akhirnya ngambek. Marah. Allahu Akbar, tinggal pesan Grab datang. Namanya manusia pasti ada lupanya juga kan. Dia ngurus suaminya, ngurus istrinya atau yang lainnya mungkin seperti itu. Maksudnya kasih udzur yang seperti itu, yang permasalahan-permasalahan kecil. Kalau kita akhirnya meribut gara-gara gitu, berarti kita butuh dia karena butuh mobilnya, mungkin kita butuh dijemput, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangankan ibu ini soleha. Abu Bakar dan Umar pun pernah ribut. Abu Bakar dan Umar pun pernah bertengkar dalam suatu permasalahan. Ada wafdun, ada orang-orang datang kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar kasih saran, ya Rasulullah, kayaknya si A yang jadi pemimpin bagus nih. Kemudian kata Umar, kayaknya si B Rasulullah. Kayaknya si B. Tatkala itu Abu Bakar tersinggung. Abu Bakar mengatakan, inna ma'aratta khilafi. Wahai Umar, kau ini menyelisih saya terus. Kau ini menyelisih. Saya bilang A, kau bilang B. Ini ribut. Tapi nggak ribut panjang, akhirnya kembali. Permasalahan sepele. Pernah jadi suatu kejadian,
Abu Bakar dan Umar ribut, akhirnya Abu Bakar minta maaf. Kala itu Umar tidak mau memaafkan. Akhirnya Abu Bakar pergi ke Rasulullah SAW, ya, curhat. Rasulullah begini begini begini. Kata Abu Bakar, "Ghafarallahu lak." Wahai Abu Bakar, Allah telah mengampunimu meskipun Umar tidak memaafkan. Tahu-tahu tiba-tiba Umar datang. Umar datang menyesal. Oh, Abu Bakar, saya minta maaf tadi saya begini begini begini. Maksud saya orang yang paling mulia setelah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar pun bisa bermasalah. Bagaimana dengan ibu-ibu? Pasti banyak ributnya juga. Tapi dengan ribut tersebut tidak usah berkepan. Jangan. Ibu-ibu cari teman-teman soleh itu susah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajh." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah kalian dengan teman-teman yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ singkatnya, bersabarlah berteman dengan orang-orang soleh. Jangan kira ibu berteman dengan orang soleh akhirnya nyaman, murtah, tenang. Enggak. Namanya soleh tetap manusia. Tetap manusia. Pasti punya salah. Nah, tugas kita gimana? Ya udah kasih uzur. Namanya orang nggak mungkin sempurna. Maafin. Wal ya'fu wal yasfah. Hendaknya memaafkan dan berlapang dada. Kalau sekali kita nyari teman yang nggak pernah salah, nggak akan ada. Mustahil. Dan kita akan kerepotan. Dan tanda kita tidak membaikkan lagi dia sama dia gara-gara pun masalah kecil, berarti ada tendensi lain. Kita bukan cinta karena Allah. Karena kita paham manusia pasti salah. Kalau ada orang buat salah pasti kita maafkan. Paham di sini, Bu? Selanjutnya, yang kelima, dua terakhir, ada 6. Yang kelima yaitu tidak melupakan teman lama. Tidak melupakan teman. Ini penyakit juga, penyakit kita. Kita itu kan punya teman-teman lama biasanya. Kan biasanya manusia itu bertahap, dia semakin hari semakin naik lah biasanya, semakin sukses, mungkin hartanya, jabatannya apa. Nah, biasanya orang, mudah-mudahan bukan kita, semakin naik nanti dia lupa sama teman-teman yang lamanya. Kenapa? Udah enggak selevel lah. Jadi seperti itu. Tadinya mungkin apa ya, naik motor bareng mungkin contohnya, atau udah naik bisa beli mobil atau beli mobil yang akhirnya teman-teman yang lama ditinggal. Kenapa? Udah enggak level, sudah enggak sefrekuensi kalau zaman sekarang katanya. Maka yang seperti ini berarti kita temenan sama dia selama ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada tendensi duniawi. Yang benar, ya udah kita tetap ingat dia, tetap bermuamalah sama dia. Kenapa? Ini orang juga baik, muslim, bertakwa, kita berteman karena dia itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilih-pilih teman. Kalau kita pilih-pilih teman karena bertakwa yang bagus, tapi kalau kita pilih-pilih teman karena jabatan, karena bisnis dan lainnya, berarti ya kita cinta karena kita berteman bukan karena Allah. Boleh tidak begitu? Boleh-boleh aja kita berteman karena orang bisnis, tapi nggak datang manfaat, percuma. Bisa katakan umur kita sebentar. Kita mau sisi-sisi kehidupan kita itu ada pahalanya. Nah, caranya kita berteman juga karena Allah Subhanahu wa taala, itu ada pahalanya. Tadi saya katakan pahalanya sangat besar. Di akhirat sampai dikasih naungan, sampai dicari sama Allah mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Allahu Akbar. Terakhir Ibu. Ini juga penyakit. Orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala tidak melazimkan ketemu terus. Tidak melazimkan ketemu terus. Ini penyakit laki-laki apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Akhirnya dengan atas nama ukhuwah fillah ketemu terus. Pagi sore, besok lagi pagi sore, ketemu lagi pagi sore. Enggak, itu bisikan setan itu. Itu bisikan setan. Lihat, Nabi pernah bersabda, "Zur ghibban tasdad hubban." Kunjungilah temanmu sesekali, tasdad hubban. Maka kalian akan tambah saling mencintai. Saya ulang, Nabi menyebutkan, kunjungi saudaramu sesekali, maka kalian akan semakin saling mencintai, saling menyayangi. Ini dalil ibu-ibu. Kita, kata para ulama, jangan terlalu sering-sering ketemu saudara, ketemu teman. Apa manfaatnya ketemu teman terus?
Ketemu sekarang ketemu, ngobrol sejam 2 jam. Habis itu besok ketemu lagi, ngobrolnya apa? Habis sudah nggak ada pembahasan. Akhirnya ngomong orang, tahu nggak sih? Teman sih kalau ketemu. Akhirnya cerita orang. Nanti udah cerita habis ini besok ketemu lagi. Si Fulan gimana? Udah berubah belum? Udah berubah, alhamdulillah. Tapi yang satunya nih begini. Akhirnya melebar. Tidak sampai di situ, nanti pulang ke rumah masih ada grupnya. Entah grup atau teman WA. Nanti suami ngapain? Ikhwati fillah. Ukhuwah fillah. Ini setan kayak begini. Mana penting ukhuwah fillah atau zaujah fillah? Besti fillah atau suami fillah? Suami fillah lah. Kayak ini penyakit. Hati-hati jangan sampai dibumbu-bumbui sama setan. Ukhuwah fillah akhirnya ketemu. Oke lah kalau ada urusan itu beda ya. Saya katakan misalnya ada urusan dakwah misalnya, ngurus pengajian ini misalnya kita bikin gini sibuk mungkin itu wajar. Ada orang-orang seperti itu memang. Tapi nggak ada apa-apa ya kumpul yuk. Ngomongin orang. Mau cerita apa? Ibu-ibu nggak bisa ngobrol, ibu-ibu nggak bisa ceramah. Kalau ibu-ibu bisa ceramah, oke lah ada yang dengar. Maka jangan sering-sering ke lihat. Nabi tadi mengatakan, wa rajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa taraqa alaihi. Orang saling mencintai karena Allah itu kenapa? Dia bersatu karena Allah, bertemu karena Allah, kemudian juga berpisah karena berarti ada momen ngumpul, ada momen pisah. Pisahnya tuh gimana ya? Sudah ibu punya urusan masing-masing. Ada yang mengurus mungkin bisnisnya, cari nafkah, ada yang mengurus suaminya. Jangan ketemu terus. Jadi saya lihat, ketemu terus itu jadi penyakit. Nyarinya ngobrolin orang bukan nambah pahala tapi nambah dosa. Biasanya seperti itu. Maka ingat sabda Nabi SAW, zurgibban tasdaqubban. Kunjungi teman sesekali, maka kalian akan saling mencintainya. Akhirnya kita putus hubungan, enggak juga. Maksudnya kalau ketemu kalau ada pentingnya. Kalau ada keperluan, oke lah kita ketemu, kita ngobrol. Tapi kalau nggak perlu ya sudah. Mending ngurus di rumah, ngurus anak, ngurus suami. Itu pahalanya juga besar. Jangan sampai kita prioritaskan yang ini, kita lupa prioritas yang utama. Kita punya suami harus ditaati, harus dilayani. Kita punya anak ini investasi akhirat. Yang kalau kita meninggal dia yang doain kita. Ikhwah fillah belum tentu. Ikhwah fillah belum tentu. Tapi itu juga jadi prioritas kita setelah kita selesai dari urusan yang prioritas. Allah Ta'ala. Mungkin sampai sini dulu ibu-ibu. Kalau ada yang bertanya, Allah alam. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Bismillah, Ahwan Pak Ustadz, saya hanya mau menegaskan aja apa benar sikap yang saya lakukan sampai saat ini. Jadi Ana punya teman lama, teman dari jahil sampai akhirnya dia hijrah duluan dan kita belajar sunnah dan insya Allah sunnah banget gitulah. Sampai suatu hari jadi teman-teman lamanya itu akhirnya hanya saya aja yang bertahan gitu karena sudah tahu sifat dia. Akhirnya saya nggak tahan juga. Akhirnya saya menghilang, saya blok apa semua karena saya udah kesel banget gitu. Tapi itu sudah berlarut-larut, sudah akhirnya saya sudah maafkan, saya sudah ikhlas, tapi kita tidak berhubungan. Sampai akhirnya dia mengadakan acara buka bersama apa gitu lewat temannya untuk meminta sumbangan gitu. Saya transfer dengan maksudnya saya senang gitu. Ya udah dalam bentuk inilah saya membantu gitu. Tapi jangan sampai kayaknya jangan ketemu lagi deh. Kalau ketemu lagi nanti pasti saya nggak tega lagi dan ya akan terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada keep in touch. Nah, saya hanya tidak ada berhubungan gitu. Jadi mungkin dia juga menyadari dan saya juga lega dan hanya bisa berdoa saja. Saya hanya berdoa terus untuk dia, apapun yang terjadi saya hanya bisa berdoa gitu dan berharap misalnya
ada bisa bantuan, ya saya akan bantu. Nah, sikap saya seperti ini apakah sudah benar atau bagaimana Pak Ustadz? Jazakallah. Jazakallah khair. Eh, Sikap ibu tadi saya dengar sebenarnya udah bener banget, udah benar. Jadi terkadang kan kita bermuamalah sama orang, kita udah berusaha baik, tapi ternyata dalam muamalah tersebut kan biasanya ada selek masalah, apalagi tidak sesekali, mungkin sudah berulang-ulang. Dan mujarab itu maksudnya sudah apa namanya? Banyak orang kena seperti itu. Maksudnya bukan kita saja, tapi teman-teman yang lain pun kena imbasnya yang seperti itu. Maka tugas kita ya, kita nggak bisa berarti berteman sama orang seperti ini. Kenapa kita bisa terpengaruh, kita bisa sakit hati dan seterusnya? Maka tugas kita ya sudah, kita agak menjarak, itu udah benar tadi. Tapi tugas kita doain, sambil sesekali kita nasihatin, mungkin kita datangin, nggak masalah seperti itu. Tapi untuk intens dekat kan kita juga menjaga agama kita, menjaga diri kita. Ngapain kita teman sama orang tapi kita sakit terus, dicela terus misalnya. Udah di rumah capek, di luar banyak masalah lagi. Mending nggak usah, tapi tetap kita berbuat baik. Jangankan sama muslim, sama orang kafir pun tetap baik. Tapi untuk bersahabat kayaknya enggak. Dan ini kelaziman kalau orang punya salah sama kita. Misalnya kita pernah bermuamalah sama orang, kemudian kita cek terus sama dia, mungkin bukan permasalahan yang besar ya. Akhirnya kita sudah sakit hati, maka tugas kita maafkan. Apakah kita harus balik lagi sama dia? Kalau bisa itu terbaik. Tapi kalau kita nggak bisa, ya udah, mau gimana, mau diapain? Contoh seperti Nabi SAW sama Wahsy. Wahsy itu yang membunuh siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kala itu Hamzah masih kafir. Hamzah masih kafir. Wahsy masih kafir. Wahsy membunuh Hamzah itu bukan semata-mata karena agamanya, tapi dia pengen dimerdekakan karena waktu itu dia budak. Jadi dibunuh Hamzah. Kemudian setelah berapa lama akhirnya Wahsy masuk Islam. Wahsy ketemu Nabi. Nabi mengatakan kalau bisa kau jauh dari saya. Kenapa? Kalau saya ketemu engkau saya ingat siapa? Saya ingat Hamzah. Iya, yang ditombak sama Wahsy. Akhirnya Nabi mengatakan kalau bisa kau jangan tunjukkan wajahmu di hadapan saya. Saya tanya apakah Nabi maafkan dia atau tidak? Maafkan, tapi Nabi tidak mau lagi intens sama dia. Kenapa? Teringat sama Wahsy. Nah, kita juga demikian. Kita terkadang punya masalah sama saudara kita, sama teman. Yang terbaik sekali lagi kita bisa maafin, itu yang terbaik. Maafin wajib. Tapi kalau kita intens sama dia, kalau bisa lagi seperti dulu, itu yang terbaik. Tapi terkadang kan nggak kuat. Kalau ngeliat orang itu, aduh, ingat lagi yang dulu. Yang penting kita jaga jarak aja, tapi tetap kita berdoa, berbuat baik juga sama dia. Sesekali kita nasihatin, dia minta butuh ya. Seperti itu mungkin. Jadi itu udah benar insya Allah. Allahu a'lam. Ada lagi? Oh, ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, karena ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai persahabatan sahabat karib dengan non Muslim. Nah, karena ada beberapa hadis banyak ya Ustadz yang sahih. Salah satunya itu hadis riwayat Muslim, janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Nah, mengenai kaitan ini, anak ada sahabat karib gitu dari sejak awal masuk kuliah. Mungkin saat ini sudah 31 tahun, berlima itu yang salah satunya non muslim Nasrani. Pada saat kami bersama itu kami yang Islam ini kami ada upaya dakwah gitu ya, baik itu melalui dialog atau memberikan sahabat kita ini ya buku yang kaitannya dengan pemahaman tauhid gitu. Nah, waktu itu sih sudah sempat ada ketertarikan gitu dari dia, dan dia juga menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu ya, dengan pacarnya itu Islam juga. Jadi dia sudah mulai tertarik belajar dan sebagainya. Qadarullah si pacarnya ini wafat, lalu singkat cerita dia menikah dengan teman sepekerjaannya, orang asing, dan lalu pindah ke luar negeri. Nah, tetapi selama dia di sana tuh kita tetap menjalin ya persahabatan gitu Ustadz, selalu keep in touch sampai saat ini.
dan setiap dia pulang ke Indonesia tuh kita selalu seperti reuni gitu dan bisa menginap berhari-hari. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana ini yang bersahabat karib dengan non muslim ini gitu, karena dia setelah menikah dan pindah ke luar negeri ini dia kembali taat kepada agamanya itu gitu. Tapi ya kembali lagi hidayah milik Allah ya Ustadz. Nah, lalu yang kedua, si kami yang non muslim ini dia sering melakukan seperti untuk yang pacarnya yang wafat ini yang Islam, sedekah atas nama rahimahullah. Lalu seperti mengadakan pengajian atau mengirimkan doa-doa meminta kepada keluarga rahimahullah ini Ustadz gitu, ataupun sampai kepada melakukan kurban pada Idul Adha atas nama rahimahullah. Yang kita ketahui kan amal baik itu diterima apabila atas dasar iman, apabila atas dasar lillahi ta'ala gitu ya, atau hanya karena Allah. Nah, sementara dia ini kan tidak beriman. Nah, yang saya tanyakan bagaimana untuk rahimahullahnya sendiri gitu, yang menerima seperti kurban atas nama dia, tapi itu dilakukan sama keluarganya, bentuk materinya ini dari teman kita yang non muslim ini, bagaimana untuk rahimahullahnya sendiri gitu. Itu aja pertanyaannya Ustadz. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan pertama berkaitan bagaimana kalau kita punya teman orang kafir. Nabi SAW pernah bersabda, la tusahib illa mu'min. Jangan kalian bersahabat, berteman kecuali kepada orang beriman, Nah, kalau kita baca penjelasan para ulama, mereka mengatakan teman di sini maksudnya sahabat yang kita ya tadi teman dekat. Nggak boleh sebenarnya seperti itu. Kenapa? Nanti banyak mudarat. As-sahibu sahib, pertama kita teman itu narik, kita bisa terpengaruh. Dan Nabi pernah mengatakan juga, almaru ala dini khalili, seorang itu bergantung dengan agama temannya. Banyak sekali hal-hal yang menyebutkan bahwasanya teman itu bisa menjadi barometer kita. Kalau temannya begini, nanti kita bisa jadi begitu. Tapi para ulama mengatakan kalau kita berteman sama dia punya niat, kita ingin dakwahin dia, kita berusaha terus ini jadi target pasar saya ini buat saya dapat pahala nih, maka itu nggak masalah. Tapi untuk dijadikan sahabat untuk permasalahan perkara duniawi, mending dijauhi yang seperti itu. Kenapa? Nanti contoh misalnya Ibu, kita diundang ke rumahnya misalnya, nggak ada apa-apa, tahu-tahu di situ ada acara kemungkaran, akhirnya kita pekewu, nggak enak. Ini acara apaan sih, kita mau pergi nggak enak, mau itu nggak enak. Yang begitu-begitu biasanya banyak. Nanti mungkin kita datang ke acara dia atau acara apa ke teman dia, nanti ada perihal-perihal, misalnya ada perihal orang kafir, kita di situ kita terperangkap jebak di situ, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang seperti itu yang ditakutkan. Dan itu biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang kecil nanti jadi besar, nanti kita bisa terperangkap dalam permasalahan tersebut. Maka sebaiknya saya katakan kalau kita berteman dekat sama orang seperti itu, mending lebih aman kita jaga jarak. Maksudnya bukan jaga jarak, kita lebih hati-hati. Tapi toh kalau kita mau tetap teman sama dia, ibu harus punya niat, saya pengen dakwahin dia, ada kemaslahatan dakwah. Tapi kalau sama sekali tidak ada niat untuk mendakwahi dia, udah mending cari teman muslim. Kita teman sama dia nggak dapat pahala. Tapi kalau kita teman sama muslim karena Allah, tadi dapat pahala besar. Buang-buang waktu kita teman sama dia, meskipun mungkin ada manfaat duniawi bisa jadi, tapi jangan terlalu dekat. Mungkin begitu. Tapi ingat, kalau kita berteman sama dia dengan niat pengen kita Allah berikan hidayah sama dia, maka itu yang terbaik. Kita bisa memberikan orang bisa masuk Islam, itu terbaik. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kemudian kedua, jadi pertanyaannya, orang kafir memberikan pahala kepada orang muslim. Contoh yang pertama, misalnya dia doa, ya Allah ampuni, dia berikan pahala sedekah, Allah alam. Tapi kalau misalnya begini, misalnya si kafir itu akhirnya ngasih hadiah sama keluarganya, ini saya kasih tanah misalnya, ini tanah, tolong Bu wakafkan ya buat anak ibu, misalnya gitu.
Misalnya ini orang kafir, ada orang kafir, ini mantan pacarnya atau mantan suaminya, mantan pacar. Karena dia sayang sama pacarnya udah meninggal orang Islam, akhirnya dia bawa mobil, dia bawa tanah misalnya, sertifikat ke orang tuanya si laki-laki. Bu, ini ada tanah, saya mau hadiahkan kepada mantan pacar saya, tolong diwakafkan. Berarti kan dia kasih dulu ke si keluarganya, baru keluarganya ngewakafkan atas nama anak itu sah kan seperti itu. Tapi kalau dari sedekah dari kafirnya sendiri itu wallahu alam, saya nggak berani jawab. Tapi kalau diperantarakan itu bisa, dia kasih hadiah dulu. Contoh misalnya orang kafir datang, ini saya kasih kamu sapi buat kamu kurban. Berarti kan dia nggak langsung kurban, dia ngasih dulu ke orang, ke kaum muslimin, terus orang sapi itu milik kaum muslimin, baru setelah itu disembelih. Pahala tidak? Pahala, karena itu hadiah. Hadiah. Apa? Pahala dunia. Dia nggak dapat pahala, dia tetap masuk neraka. Orang yang kafir tadi. Kapan dia berpahala? Nanti kalau dia masuk Islam. Bisa itu semua bisa jadi kembali, insya Allah. Tapi kalau dia, misalnya tadi dia sedekah langsung, wallahu alam saya kurang tahu secara detail. Tapi kalau dia lewat tektokan kayak gitu, dia punya harta, kemudian dikasih keluarganya, tolong ini nanti disedekahkan kepada siapa? Kepada orang muslim. Berarti kan dia ngasih hadiah dulu ke si keluarga, baru keluarga itu wakafkan itu, kalau itu sah. Insya Allah pahalanya nyampe kepada siapa yang meninggal. Contoh misalnya si pacar tadi akhirnya punya uang, dia mau umrohkan, kan nggak mungkin dia umroh. Akhirnya dia ambil uangnya 30 juta, dia kasih orang, kasih keluarganya, ini buat umrohnya si fulan yang sudah meninggal ya. Akhirnya keluarganya pergi umroh badal buat si mayit. Nyampe tidak pahalanya? Nyampe, meskipun uangnya dari kafir, karena uangnya itu sebagai apa? Hadiah. Paham tektokannya seperti itu, paham? Halal apa? Halal, hadiah dari orang kafir. Mana orang kafir yang kasih hadiah ke mana? Saya terima. Siapapun kalau namanya hadiah, halal. Selama kita tahu itu duit yang halal. Kalau duit mencuri ya beda lagi. Tapi kalau ada orang kafir ngasih hadiah kepada kita terima. Itu halal. Sampai begitu. Allahu alam. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, saya ada 2 pertanyaan. Kalau pertanyaan pertama, kalau seorang muslim kita memberikan sedekah kepada non muslim yang taat agamanya dengan agamanya dia ya, apakah kita berdosa ataukah kita mendapatkan pahala? Pertama-tama. Enggak, saya dulu. Maksudnya ngasih sedekah itu buat apa sedekahnya? Karena kehidupan dia sulit. Enggak, kalau kita berbuat baik sama hewan pun tetap dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kita harus pintar-pintar, kita cari kemaslahatan. Mending ngasih orang susah yang muslim daripada orang susah kafir. Terus pertanyaan kedua, bila ada saudara memutuskan silaturahmi kepada tante omnya, terus saya berusaha menasehati, tapi kadang lebih pintar dia untuk dia Kalah merasa kalah lah dalam berdebat gitu ya. Terus bagaimana cara menyikapinya? Ustaz? Terima kasih. Kita sebagai manusia, tatkala kita ingin menyampaikan nasihat, tujuan kita hanya menyampaikan. Hidayah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi, innama antal balag. Kau itu hanya menyampaikan. Nah, tujuan kita menyampaikan, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, kewajiban kita sudah selesai. Tapi kewajiban selesai itu harus diulang lagi. Maksudnya jangan-jangan cara saya yang salah, cara metode lain. Biasanya kalau orang sudah menyampaikan tidak terima, maksudnya berhenti, enggak. Tapi maksudnya kalau kita cara satu tidak diterima, kita bisa cari metode-metode lain. Tapi kalau kita sudah menempuh beberapa metode akhirnya enggak tembus-tembus juga, ya udah kita cuma bisa doakan, kita berarti itu takdirnya dia tidak dapat hidayah dari kita, mungkin seperti itu. Terus bagaimana dengan sikap dia yang memutus silaturahmi ke orang-orang itu, ke saudara-saudara yang lain itu bagaimana ya? Ya kita cuma bisa nasihatin, kita nggak bisa maksa dia juga. Karena hidayah semua dari Allah, nggak bisa kita cuma ngasih arahan. Ini nggak boleh seperti dalam Islam, kau akan sengsara nanti pada hari kiamat. Begini. Dia nggak dengar, ya udah gimana? Kita nggak bisa maksa. Nabi aja nggak bisa ngasih hidayah kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu paman yang paling dia cintai.
Nabi dakwahin tapi nggak masuk Islam. Apalagi kita bukan nabi. Wallahu alam. Kayak itu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz berhubungan dengan muamalah dengan tetangga. Kebetulan kemarin tuh ada undangan acara tahlilan gitu Ustadz. Apa yang harus kami sikapnya tuh harus bagaimana gitu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Tahlilan yang benar maksudnya itu kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, misalnya kalau ada orang yang mau mengerjakan, sikap kita sebagai tetangga, sebenarnya saya ingin katakan sama ibu-ibu semua di sini, orang tuh tahu sikap kita mau tahlilan atau tidak. Saya ulang, orang itu tahu kita punya sikap mau tahlilan atau tidak. Nah biasanya orang yang bikin tahlilan, misalnya kita enggak, dia itu tahu kita enggak. Cuman kembali ke sikap kita, kita mau kokoh atau tidak. Dia tuh tahu kita tuh nggak mau datang, cuman dia undang. Akhirnya kita kepekeu, ini datang. Tapi sebenarnya kalau kita nggak datang tuh nggak masalah sebenarnya, karena pada dasarnya dia tahu kita tuh tidak menghadiri acara seperti itu. Cuman gara-gara pekeu tadi, akhirnya dia tidak datang. Gitu. Pekeu itu nggak enakan. Jadi lebih baiknya harus teguh nggak usah datang gitu. Nggak usah datang, karena sejak awal dia itu udah tahu sebenarnya. Kecuali mungkin ibu baru hijrah. Kalau ibu baru hijrah tadinya dulu ikut, akhirnya nggak ikut, itu mungkin lain. Tapi pada akhirnya nanti dia tahu. Baru Tapi kalau hijrah, kita Ustadz. datang lagi, kita nggak nunjukin sikap kita seperti apa, kan itu jadi malah abu-abu. Mending sejak awal kita sikapi mohon maaf. Itu kan dengan cara yang baik. Saya katakan dengan cara yang baik. Karena kita juga nggak bisa paksa orang seperti itu. Kita nggak boleh, nggak bisa. Tapi kita jaga diri kita seperti itu. Mungkin itu, wallahu alam. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Kalau nggak ada sampai sini dulu ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai saudara muslim ukhuwah fillah sampai mati nanti. Wallahu alam, kalau ada benarnya tentang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salahnya saya mohon maaf, ini murni dari kesalahan saya. Saya tutup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.